Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faisal di video pengenalan Uduk. Dan sebelumnya aku mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Semoga ibadah puasanya diterima, segala amal ibadah lain juga diterima, dan semoga bulan ini menjadi bulan yang sangat berkah bagi kalian semua. Dan semoga kalian juga dapat ampunan di bulan ini. Oke, langsung aja mari kita mulai hari ini. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mencoba melakukan simulasi pencatatan akuntansi dengan soal ujian-ujian yang biasa kita dapat dulu misalkan di SMA, di SMK atau di mungkin pas kuliah. Gitu. Dan gimana sih prosesnya? Yuk, mari langsung kita mulai aja. Nah, jadi di sini saya udah ada contoh soal, ya kan? Di sini ada beberapa keterangannya kayak indikator penilaian, tapi itu nggak penting. Kita langsung aja ke informasi umumnya. Jadi di sini kita berperan sebagai PT Kurnia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distributor barang elektronik. Nah, terus di sini PT punya beberapa kebijakan akuntansi kayak batas tahu periode akuntansi itu setiap berapa, mulai dari tanggal berapa, mulai dari bulan apa. Terus habis itu gimana pembelian tuh harus ada kena PPN berapa setiap pembeliannya. Terus beban transfer bisa ditanggung oleh siapa. Terus habis itu termin pembayarannya seperti apa gitu, dan gimana cara kita nanti tambahin hal-hal itu ke dalam si UDU itu gitu. Terus misalkan lagi perhitungan ininya, inventory valuation-nya seperti yang kita udah jelasin di video sebelumnya. Di sini pakai metode AFCO. Terus habis itu ini indikator penilaian bisa kita scan. Nah, terus juga ada daftar akun, gimana cara nanti kita import daftar akunnya ini, chart of accounts-nya ke dalam UDU kita. Terus ada data neraca saldo awal gitu pas pembukaan. Terus ada daftar customer, daftar supplier gitu. Ini kan daftar produknya. Terus habis itu yang terakhir dan yang paling penting biasanya kan yaitu daftar transaksi gitu. Dimana biasanya kalau di soal ujian tuh kita suruh buat buku besar, jurnal umum atau macam-macamnya dari dokumen transaksi-transaksi yang ada di contoh soalnya gitu. Oke. Mari kita langsung mulai aja tanpa basa-basi, ya kan. Kita mulai di tahap awal. Kita lihat di informasi umumnya. Jadi di sini kita punya keterangan PT Korea gitu. Jadi nanti jangan lupa, ini singkat aja karena udah pernah ya kan. Jadi di settingnya nanti diganti perusahaan jadi PT Kurnia dan di identitasnya dilengkapin gitu. Terus ini nggak perlu kita ubah. Nah ini juga nih 10%, jadi PPN-nya pasti nanti ada nih di bagian accounting, di bagian taxes-nya. 10% di itu setiap penjualan ya, setiap pembelian, berarti setiap purchase. Jadi kita tambahin tax account 10%, terus ditambahin di belum ada account ya. Oke, nanti deh kita save dulu aja. Berarti kan yang paling penting dan paling utama berarti yang harus kita bikin ya adalah daftar accounts-nya gitu. Jadi teman-teman bisa pakai data yang sebelumnya kita udah pakai buat import data di video latihan import. Terus teman-teman bisa langsung edit aja gitu dengan data-data yang ada di situ. Nah ini nanti contoh setelah udah kita edit gitu sebelumnya supaya menghemat waktu. Jadi nanti di sini dari awal sampai akhir udah saya coba buat CSV-nya gitu. Dan langsung aja kita import data COA ini. Dimana importnya di configuration dan pilih di chart of accounts. Jadi pastiin teman-teman udah install modul ini terlebih dahulu. Terus kita pilih import aja. Kemudian kita pilih file kayak biasa seperti chart of accounts. Tes import. Reconcile receivable atau payable is not reconcile. Berarti yang ini ini harusnya kita set
Oke, kita import ya. Oke, kita berhasil ditambahkan. Selanjutnya apalagi yang perlu kita tambahkan? Yaitu yang tadi, yang teks itu ketika beli 10%, berarti di akun taxnya yang 10% di purchase ini kita kasih keterangan, berarti kan VPN kalau kita belikan outcome gitu kan. Oke. Yang ini udah, berarti selanjutnya, nah kita bikin sesi selanjutnya nih, yang termin pembayaran 510 net 5. Nah, termin pembayaran 510 net 50 ini artinya apa? Atau biasanya nih bisa juga orang nulisnya N_50, atau biasanya kalau di soal tuh N30 seringnya. Artinya apa? Artinya di sini akan ada diskon. Jadi kan ini biasanya buat kredit gitu. Jadi setiap kita beli barang itu, termin itu 510 itu berarti ada diskon 5% kalau misalkan kita bayar 10% kurang dari sama dengan 10 hari dari invoice itu dibuat. Jadi ketika perusahaan menerima invoice gitu, nah, nanti dia kalau misalkan bayarnya kurang dari 10 hari dapat diskon 5%. Nah, tapi kalau, dan batas pembayarannya adalah 50 hari dari invoice tersebut dibuat. Kalau misalkan lebih dari 50%, apa aturannya? Dikenakan denda 1% dari nilai hutang. Gitu. Ya kan, berarti sekarang kita bikin itu di bagian mana? Berarti dibikin di bagian payment terms gitu kan, artinya tadi termin pembayaran, aturan pembayaran. Ya, kita create aja gitu berarti. Namanya termin 510. Terus di sini description-nya kita kasih aja keterangannya. Nggak usah, orang juga harus ada tahu. Nah, di bagian ini nih termsnya nih yang penting gitu. Dimana kita harus nambahin, jadi pilih persen. Jadi kan kita 100% gitu. Kalau misalkan dia kurang dari 10 hari kan berarti jadi dikurang 5% kan jadi 95%. Nah, 90% itu berlaku sampai kapan gitu? Yaitu 10 days, ya berarti kan 10 hari ya kan setelah invoice dibuat gitu. Save and close. Nah, berarti ini kalau misalkan dia kurang dari hari dia ya 95%, betul. Oke, kita naikin ke atas. Nah, terus kalau misalkan ini juga kita perlu ubah kan balance 0, maksudnya normal gitu. Ketika dia 50 hari. Ya kan, 50 hari dari batas bayarnya gitu. Atau misalkan 100% gitu. Oke, masih harusnya ya. Save and close. Ya kan, kesimpan dia 100, artinya dia harus bayar 100% gitu dari pembayaran ketika dia 50 hari setelah bayar. Nah, terus kita nyuruh lagi, kan tadi ada denda tuh sebesar 1% gitu. Nah ini kan 1% ketika dia bayarnya lebih dari batas waktunya. Berarti di sini teman-teman bisa pilih persen, terus jadi 101%, terus 0 day after the end of the invoice month. Oke. Keterangan lagi. Oke, nggak ada. Oke, kita save and close. Kok invoice?
50 days, 50. Oh, yang itu nggak bisa dibikin cuy. Itu aturannya. Days after. Oh, kalau denda nggak bisa dibikin. Oke, nanti kita coba cari tahu nih gimana cara bikin denda. Ya, tapi kalau yang dua tadi itu bisa kayak gini. Oke, kita langsung save aja. Nah, selanjutnya yang menarik juga adalah kita bikin si mana tadi jurnal penyesuaian. Nah, kita bikin neraca saldo awalnya. Itu gimana proses ini kayak nilai sebelumnya gitu ketika kita mau melakukan. Jadi kan biasanya selanjutnya itu periode selanjutnya itu pasti ada periode sebelumnya dong yang jadi patokan gitu. Nah, ini dia nih. Kita perlu bikin jurnal pembukaan ini. Nah, caranya teman-teman masuk ke modul accounting, terus teman-teman pilih jurnal. Nah, teman-teman bisa bikin jurnal baru gitu. Yang isinya ya kan kalau bahasa Indonesia aja jurnal pembukaan. Shortcut-nya ini bebas. Default juga recordnya apa ya? Cache. Tipenya dia misalnya saja, terus kita save. Nah, terus kita baru bikin jurnalnya. Sekarang kita bikin jurnal entries-nya gitu. Kita bikin jurnal entries baru. Tanggalnya berarti November 30. Terus ini jurnalnya ke jurnal pembukaan. Nah, terus selanjutnya nih teman-teman bikin sesuai dengan yang ada di sini. Jadi bikin cash in bank, terus nanti di sini debitnya berarti 276.120. Terus enter, kita masukin baru petty cash. Oke, itu terus sampai nanti akhirnya gitu. Jadi videonya akan saya stop di sini supaya lebih mempersingkat waktu, tapi intinya adalah kalian harus masukin semua yang ada di dalam. Oke teman-teman, jadi di sini udah saya tambahkan yang tadi journal entries buat pembukaan awal. Kalau misalkan teman-teman mau lihat hasilnya, teman-teman bisa langsung ke reporting terus pilih ke balance sheet. Nah, terus kita lihat nih M-nya juga udah sama kayak yang di dokumen awal. Terus di sini nanti dokumen yang udah kita download nih kayak gini isinya. Ada aset kita berapa, liabilities kita berapa. Oke, mari kita lanjut ke part yang paling seru, yaitu kita melakukan pencatatan transaksi. Oke, stay tune teman-teman. Buat teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke transaksi, ternyata ada bagian yang kelewat, yaitu dimana kita menambahkan master data customer, vendor, sama piutang dan piutang si customer-customer kita gitu. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita perlu nambahin dulu dong master data customer sama si vendornya sebelum nambahin utang piutangnya. Nah, untuk nambahinnya sebenarnya mirip sama yang kita lakuin di langkah dulu ketika kita bikin import data gitu. Nah, teman-teman bisa pilih import nih. Jadi udah saya tambahkan tadi. Ada si toko-tokonya, terus vendornya juga udah ditambahin si PT-PT-nya. Nah, setelah teman-teman udah berhasil tambahin gitu, teman-teman bisa masuk ke modul accounting gitu. Dan yang kita bikin tambah pertama sesuai urutannya di sini berarti si piutang customer kita gitu. Berarti kita bikin ke accounting, terus customer, terus teman-teman pilih invoice gitu. Nah, invoice ini artinya berarti utang customer ke kita gitu. Teman-teman pilih create. Terus teman-teman bisa pilih
tokonya, toko Sanex. Teman-teman bisa pilih, tadi kan aturannya adalah 5, 10, nah 50. Terus faktor reference-nya itu yang di FPJ 8 sebagai referensi. Nanti sebenarnya bisa dirubah. Nah, terus payment terms-nya disesuaikan nama yang tadi, yaitu 5, 10, net 50. Invoice date-nya disesuaikan tanggal 20 November. Terus due date-nya otomatis nih karena kita pakai net 50 ini. Terus salesperson-nya, barangnya itu karena nggak ada keterangannya, ya udah kita kosongin aja gitu barangnya. Tapi yang ada kan di sini jumlahnya nih, ya udah kita pilih, masukin 44 juta. Oke. Terus teman pilih akunnya. Nah, akunnya itu kan kita menjual, berarti yang bertambah itu ya nantinya adalah revenue gitu kan. Nah, revenue di sini itu namanya adalah income-nya, kita pilih aja salah satu. Misalkan ya ini deh. Ada installment, merchandise dan sebagainya yang kita pilih. Kita asumsikan aja misalkan ini tuh biaya pembelian gitu merchandise, berarti sales of merchandise. Oke. Nah, otomatis tax-nya juga masuk nih 10% sesuai ketentuan. Terus ininya akun yang jadi pasangannya kan berarti akun receivable gitu kan, akun piutang. Terus di sini deskripsinya ternyata harus kita tambahin gitu ya. Berarti di sini penjualan kulkas gitu misalnya. Oke, udah ketambah. Nah, kita validate dulu. Validate itu ya berarti supaya nanti akhirnya bisa tercatat di sebagai journal items gitu. Nah, sekarang kita bikin create baru lagi untuk toko selanjutnya, yaitu toko niaga. Payment terusnya sama dong kan. Terus tanggalnya 25 November. Terus ini sama, ini juga sama, add line, penjualan juga di sini. Kalau nggak ada produknya harus ditambahin deskripsinya, kalau nggak bisa ditambahin. Terus akun yang jadi pasangannya juga sama, sales of merchandise. Terus 33 juta gitu agak. Oke, pajaknya dari 10%. Oke, terus teman-teman bisa langsung validate. Kita bikin sekali lagi. Ini udah validate. Oke, create. Satu lagi yang belum, toko Ken. Kita pilih sama invoice date-nya tanggal 30. Add a line. Terus produknya nggak usah, kita juga penjualan. Akun yang jadi pasangannya sama, sales of merchandise, jumlahnya sebesar 23 juta. Terus kita langsung validate. Oke. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya. Udah kan ini untuk piutang atau receivable. Sekarang kita masuk ke utang kita gitu. Yaitu masuk ke account payable. Vendors kita pilih bills. Berarti tagihan untuk kita. Kita pilih create untuk nambah baru. Nomornya nggak usah, nggak apa-apa. Vendor reference-nya kita pilih yang S001. Nah ini kodenya S001 benar. Faktur MT811. Nah, vendornya PT Alam Sutra, terus bill date-nya 18
November. Due date-nya nanti dia akan mengikuti si produknya. Nah, di sini kita pilih produknya. Karena belum ada apa-apa, ya udah kita bikin aja pembelian perlengkapan kantor. Bukan perlengkapan, kan kita mau jual, berarti pembelian barang untuk dijual atau good sales. Nah, terus account-nya di sini pilih cost of goods sold. Nah, biasanya kalau kita beli barang yang untuk dijual, pasangan itu ini cost of goods sold. Terus price-nya 44 juta. Oke, berhasil. Terus ada infonya. Jadi pasangannya tuh kalau kita bikin vendor sih account payable gitu, utang kita. Oke, langsung aja kita validate. Termnya kok nggak ada ya? Gimana termnya? Oh, ini payment termsnya kita lupa pakai. Nah, validate. Kita masuk ke vendor deals yang kedua, yaitu si PT Nirwana. PT Nirwana ini LI 1411 sebagai referensinya, build date-nya tanggal 26. Due date-nya nanti kita bikin harga banyak. Terus Nirwana itu 22 juta ya. Terus teksturnya otomatis betul, maka terus kita langsung cek aja. Tinggal satu lagi, create template instant print. Nah, build date-nya 30 November. Due date-nya nanti di sini berarti 50 hari setelah ini. Pembelian goods sale. Jumlahnya sebesar 88. Oke. Nah, udah kita simpen. Oh, account-nya belum. Tes. Validate. Oke. Nah, nanti bedanya kalau udah berhasil tuh di bagian journal items, nanti akan muncul ke 6 transaksi yang udah kita bikin barusan. Gitu. Ya, kan? Nah, oke. Payable-nya. Ya, belum. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu siap untuk masuk ke transaksi. Nah, kita masuk. Jadi transaksinya di dalam dokumen ini cukup banyak, sehingga di sini akan saya ambil 15 saja sebagai contoh. Transaksi yang pertama adalah pembelian pembelian brosur untuk marketing perusahaan kita. Nah, untuk menambahkannya, di sini teman-teman masuk ke journal entries. Kemudian teman-teman create baru. Tanggalnya itu dia beli tanggal, percetakan perdananya belum ada ya. Berarti kita harus tambahkan si vendor dulu nih. Vendors, terus kita bikin vendors.
percetakan perdana. Oke. Kita save aja karena belum ada. Oke, account receivable, account payable-nya belum ada. Show vendor. Oh ini, account receivable-nya ini, account payable ini. Kita save. Nah, kita baru deh mulai ke transaksi yang pertama. Kita melakukan pembelian brosur. Nah, untuk melakukan ini, teman-teman masuk ke dalam journal entries. Terus teman-teman create baru. Nah, di sini add align-nya. Terus kan karena dia beli nih cash aja gitu kan. Terus itu nggak ada keterangan duitnya dari mana, yang dipakai cash apa. Ya udah kita pilih aja petty cash gitu. Keluar kan berarti di kredit, harusnya dibalik. Kan kalau ini berarti expense pasangan. Jadi kalau penulisan yang debit harus di sebelah kiri. Common sense-nya terus kita pilih advertising expense sebesar 450. Nah, dia dibayar pakai apa? Pakai cash. Nah, cashnya kadang nggak ada keterangan, kita pakai petty cash aja, uang kecil. Itu referensinya kita masukin nomor ininya. Disimpan di journal cash. Oke, udah balance, kita close. Oke, jadi kalau dari pos tuh nggak bisa dibatalin gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 2. Di transaksi nomor 2 ini adalah faktur penjualan angsuran. Jadi di sini kita bikin faktur baru, atau si toko Sanex ini beli barang ya sebagai ini 10 lemari es sama 8 AC. Dan ternyata kita belum menambahkan produk kulkas dan produk. Oke, kita tambahkan dulu produk kulkas sama AC, lemari es sama AC. Bisa lanjut. Create lemari es. Produk type-nya soto level kotak. Sales price-nya itu ini 2 juta. Oke, kemudian apalagi salesnya train jadi kalau keluar apa kalau masuknya berarti itu kalau masuk itu ya berarti cost of goods sold. Kalau keluarnya berarti cash. Oke, kita update quantity on hand-nya. $20. 40. Oke, kita save. Kita tambahin lagi AC. Harusnya ini receivable-nya berarti receivable
pasangannya receivable-nya itu apa. Jadi benar cost of goods sold sama cash. Oke, kita save aja langsung. Oh salah, produk kategorinya masih konsumen, storable product. Oke, sellable. Update quantity on hand-nya kita pilih juga 40. Oke, udah. Salah, harganya belum lagi. Harganya lupa diubah, harganya 2,5 juta. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2, berarti transaksinya kita bikin invoice buat si PT Sanex. Nah, kita bikin faktur lagi berarti Bu. Customer invoices. Kita bikin baru. Customernya berarti si PT Sanex, toko Sanex. Payment terms-nya biasa 50, terus ini per tanggal 2 Desember. 2 Desember. Oke. Terus produknya di sini kita beli AC. Oke kan, langsung cost of goods sold. Sebanyak dia beli 20 ya, beli 10. Dia beli 10 dengan harga dengan harga 3 juta. Oke, terus kita tambahin baru lagi juga buat engas, buat kulkasnya. Dia beli sebanyak 8. Seharga 3 juta. Terus pajak, terus sama berarti ada juga freight collected 100.000. Freight collected itu berarti si perusahaan toko Sanex yang menanggung biaya transport. Gimana cara menambahkan? Oh, bisa aja sih langsung add a section, add line, ongkos kirim. Account-nya itu berarti freight collected. Nah, gini. 100. Ya ini nggak ada. Kalau ini nggak usah ada taksnya. Nah, beda. Subtotalnya 54 juta. PPN-nya, oh ininya harganya salah, ini 2,5. Oke, udah persis tuh, 54 juta. Kita langsung save aja. Apakah bisa langsung di sini? Wow, oke, bisa. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang nomor 3, yaitu pembayaran gaji karyawan bulan Desember. Nah, oke. Jadi kita masuk ke journal entries, pilih create. Nah, journal kan dia cash kalau apa namanya bayar ininya.
eh, si pegawai. Referensinya BKK 12.6. Terus kita pilih uang tunai apa cek, cek betul. Oke, kita pilih si gajinya, berarti expense wages, salary, wages and salaries. Oke, sebesar 3 juta. Terus dia bayarnya misalkan pakai cash. Oh, berarti ada yang kurang nih, yaitu potongan PPh. Kita harus menambahkan PPh dulu berarti sebelum cash. Ada. PPN payable PPN account. Oke, tidak ada PPh itu berarti masuk apa bisa dikasih? Oh, ini ada 10%. Ini nggak ada pasangannya ya. Kita bikin baru. Oke, kita bikin akun baru. Maaf, kita perlu bikin akun baru berarti cuy. Kita perlu bikin PPh. PPh itu kan berarti posisi current liabilities. Input. Ya udah sampai 21.330. Terus PPh. Oh, berarti kita bikin di teksnya nanti tipenya liabilities. Terus kita bikin taxesnya. Nah, ini ya, tax account itu masuknya pajak penghasilan. Nah, sip, kita save. Terus kita bikin dong yang tadi ketinggalan. Create. Kita pilih cash. Terus BKK, terus kita pilih tanggal 31 Desember 2017. Oh, 11. Oh, Desember. 31 Desember. Terus kita masukin akunnya wages. Tunjangan dan gaji kita pilih sejumlah, jadi didebitkan 3750. Teksnya 10% PPh. Nah, benar gini nih. Loh, malah di debit ya? Oh, harusnya dipotongnya di sini.
nggak benar, pajaknya di kita kan cash in bank. Terus kita kasih ini taksnya di sini dipakai sampai malah beda ya. Harusnya di kredit sih bener. Kita coba ulang. Jadi di sini harusnya kan dikasih tapi dia di sini jadi kita save dulu sebentar. Balik, harusnya kita gimana caranya supaya pajak penghasilan itu di kredit. Jadi supaya kita bayarnya cuma 3562. Khusus. Coba lagi. Oh iya, coba. Oh ini. Bukan. Wah, ada jurnal entries. Ulang lagi. Create. Oh, karena ininya miscellaneous doang. Nah, ini belum selesai tadi. Kita pindah ke sini. Kita pilih oh nggak 10%, cuy, 21%. Oke, udahlah kita asumsikan aja 10%. Oke, kita save. Terus kita post. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini kurang ngerti bagian ininya. Kayak bukan gitu. Nah, nih nomor 5. Tagihan rekening telepon. Oke, tagihan rekening telepon. PT Telkom belum ada vendor sih. PT Telkom. Oke, udah di save, terus kita masuk ke jurnal entries lagi. Kita create. Per tanggal 5 Desember. Align, terus kita pilih akun expense, telepon expense 850.000. Terus kita masukin
cash kan di sini kan nggak ada keterangan juga dia bayar pakai uang apa, dan kayaknya kecil juga 850.000 dibandingkan tadi semua plus journal entries. Nah, oke, kita save aja, kita close. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang berikutnya, nomor 6, bukti penerimaan kas gitu. Jadi pembayaran cicilan angsuran. Oke, berarti si Tokoken ini dia membayar sebesar, ada bunganya. Oh, berarti dia membayar utang yang bulan referensi mana deh. Nggak ada keterangannya, berarti kita lihat aja, kayaknya ada satu. Tokoken 33 juta, nah yang ini. Oh, tapi dia belum bayar semua, dia bayarnya cuman yang waktu itu beli. Belum, nggak bisa. Dia bayar cicilan yang mau 300. Atau dia bisa diganti, bukan, membayar cicilan angsuran sebesar, saya akan coba cari tahu dulu untuk yang nomor ini. Bye semua. Oke teman-teman, jadi udah bisa. Jadi tadi itu kendalanya, jadi untuk caranya sebenarnya sama, register payment, kemudian di sini teman-teman masukin berapa, sekian 3 juta. Nah kan, di sininya nah kemarin tadi itu bermasalah karena di payment journal buat si akun bank itu dia belum punya default value-nya nih yang di sini nih. Kalau ini kan cash nih, cash. Nah tadi itu si banknya itu dia masih kosong, belum ada default debit account dan harus dibenerin. Oke gitu. Dan sekarang simpen deh gitu kalau misalkan dia udah bayar sebesar 3.300.000. Sekarang kita masuk ke yang nomor 7, di mana di sini kita memberikan faktur kepada si jadi kita mendapat bills gitu dari PT Alam Sutra, yaitu sebesar syarat pembayaran tapi 210 net 50. Oke. Nah, di sini kita masuk ke berarti jadi bills gitu. Terus kita disuruh beli, suruh bayar. Create PT Alam Sutra. Vendor referensinya NP212, bill date-nya itu tanggal 5 Desember. Salah 12/5/2017. Bank account-nya belum harusnya nanti. Terus produknya itu ada lemari es sebanyak 18. Ya kan? Kok harganya nggak ada? Sudah default. Harganya 2 juta. Terus di sini ada AC. Beli 10 seharga 25. Oke. Totalnya segini, PPN-nya 6.100.000, jasa pengiriman ditanggung mereka totalnya 67.100.000. Terus due date-nya belum ada karena terus pembayarannya belum ada. 510 net 50.
kita bisa bikin nggak sih di sini? Ya. Oke, kita save aja, terus langsung kita validate. Oke, udah kesimpan si PT Alam Sutranya. Gitu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Mana ini tidak ada. Ke nomor 8. Nah, ini yang tadi beda ya. Nota kredit, kami telah mengkredit untuk on. Sekarang kita masuk ke bagian faktur berarti. Retur, dimana kita mengembalikan barang yang kita udah beli gitu. Nah, untuk masuk ini saya akan coba cari tahu sebentar. Kembali lagi ke transaksi nomor 8. Di sini kita akan mencoba mengajukan nota kredit atau retur pengembalian barang terhadap transaksi kita sebelumnya pada faktur nomor 12. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kan di sini kita udah bikin vendor bills-nya gitu kan. Nah, untuk melakukan hal ini tuh teman-teman perlu masuk ke menu vendor terus pilih refund. Nah, di sini teman-teman bisa create baru gitu. Refund atau draft credit note baru, sama kan namanya nota kredit. Nah, kredit ini kita pilih si PT Alam Sudra, terus PT reference-nya pilih NP1212. Bill date-nya itu di tanggal 5 Desember. Terus due date-nya nggak usah, terus kita pilih lemari S-nya sejumlah 2 barang. Masuk PPN-nya, kemudian AC itu 8, 2 juga, ada nggak AC? Se-2 juga nih, 2.500, salah, kurang 2.500.000. Oke, 9.900.000 ya kan. Terus ini nggak bisa kita kasih nama. Oke, kita validate nih, jadi kita bikin credit note. Nah, terus si kreditnya ada ini kita pakai di si vendor tadi di bills yang udah kita bikin sebelumnya. Di sini kan kita masih harus bayar 67 juta. Nah, di sini teman-teman bisa masukin ke yang tadi nih 9.900 ini bisa dimasukin untuk mengurangi jumlah yang harus dibayar. Nah, oke. Jadi nanti teman-teman sisa membayarnya 57.200.000 karena sisanya udah di refund gitu. Nah, nanti di sininya akan kelihatan nih buktinya bahwa udah masuk. Mana ya date-nya? Nah, nih 9.900.000. Mana tuh dia? Vendor bills PT Alam Sutra. Ini udah kecatat ya. Nah, kita kreditnya masih salah. Ini 12. Nah, yang ini 9.900.000. Nah, kita kecatat kalau kita tuh akan payable atau utang kita
Kan kalau utang tuh di kredit kan. Itu dah gitu. Oke. Selanjutnya ke transaksi nomor 9. Transaksi nomor 9 ini terkait dengan tagihan rekening listrik. Nah, untuk melakukan itu, teman-teman bisa lanjut ke journal entries. Kemudian teman-teman bisa create baru. Tanggalnya 7 Desember 2012. 7, terus reference-nya itu PKK 124. Masuknya ke cash. Terus kita masukin nih si debit kreditnya, berarti kan expense-nya ada apa aja, listrik, utility expense. Iya, paling mendekati utility expense. Nah, terus jumlahnya yaitu sebesar 650.000 debit. Dan di sini nggak ada keterangan kita bayarnya pakai apa. Gitu. Tapi di sini kan tagihan rekening kecil. Oh iya. Dan voucher kas kecil, berarti di sini pakai petty cash. Dan kita langsung post aja. Oke, save. Oke, udah ketambah. Selanjutnya ke nomor 10, voucher kas kecil lagi nih, yaitu adalah pembayaran rekening PAM. Nah, teman-teman bisa nambahin lagi. Biasa journal entries, kita create journal entries baru, ya kan? Tanggalnya sama, enggak sih, beda. 8. Oke, terus reference PKK 12.5. Masuk ke cash. Dan ini jurnal petty cash, voucher kas kecil, berarti di sini juga masuk ke expense utility, berarti kan karena termasuk ke keperluan pendukung. Sebesar 375.000. Nah, terus untuk kreditnya berarti kita pakai petty cash. Nah, oke, kita langsung post aja. Nah, selanjutnya ke nomor 11, yaitu bukti pengeluaran kas. 88 juta dibayarkan kepada si PT Intan Triguna. Jadi kita ngeluarin kas untuk membayar utang si PT Intan Triguna. Jadi kita masuk ke PT Intan itu berarti kan vendor kita. Nah, berarti si PT Intan itu udah punya bills ke kita gitu dong, sebesar 88 juta. Taksnya, oh ini taksnya sengaja nggak bisa, salah, harusnya tadinya tidak pakai taks. Oke, nah untuk melakukan itu teman-teman pilih register payment, ya kan, untuk menandai kalau kita udah melunasi ini. Terus masuk ke kas, ya kan, memonya itu masuk ke BKK 12.1, bukti keluaran kas 1, sebesar ini, karena ada pajaknya nih, salah, harusnya tadi pas bikin kas kita nggak usah pakai pajak gitu. Kita langsung validate aja. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat di jurnal itemnya, kita cek lagi kalau dia pernah mengeluarkan membayar tuh si account payable-nya jadi debit kan, berarti kita jadi nggak punya utang lagi. Begitu. Selanjutnya ke transaksi nomor 12. Untuk nomor 12 ini adalah terkait dengan invoice kepada toko niaga, dimana kita menjual lemari es sama AC ke mereka. Nah, untuk ngelakuin itu, teman-teman bisa milih ke customer, kemudian teman-teman bisa bikin invoice baru. Terus teman-teman bisa create invoice.
pilih customernya toko niaga. Kemudian pilih payment terms-nya itu 5, 10, 50 sesuai ketentuan kita. Terus tanggalnya itu tanggal 8 Desember. Terus produknya kita masukin si lemari es dan AC. Oke, terus ini AC. Banyak 8 juga, seharga 3 juta. Dan juga ada ongkir. Ongkirnya salah line. Terus kita masukin freight paid dan ongkos kirim freight collector sebesar 600.000. Tapi kan ini nggak usah pakai ongkir, ini nggak usah pakai teks. Oke. Apa ada yang salah? PPN-nya 4 juta. Kok tidak bulat? Freight collector-nya 600.000. Oh salah. Benar. Terusnya 49 juta, petnya 4.400. Oh iya betul. Ini belum, totalnya itu belum termasuk si description-nya adalah ongkos kirim. Oh pantas. Bener deh. Terus sebenarnya bisa langsung validate aja. Kemudian kita masuk dan jangan lupa dikirim dong ke toko niaga. Terus kita masuk ke yang nomor 13, yaitu kita mengeluarkan kas sebesar 22 juta untuk membayar utang kita ke PT mana nih? PT Nirwana. Nah, untuk melakukan itu teman-teman bisa masuk ke vendor, terus nanti teman-teman milih bills yang udah ada buat kita. Ini vendor, terus pilih bills. Nah, terus di sini pilih PT apa ini, Nirwana. Ya, kita masih utang 22 juta. Dan ternyata ada kesalahan sebelumnya, harusnya tidak pakai tax. Gitu, tapi ya udah sudah terlanjur. PPN outcome kurang tepat. Ya udah, terus kita register payment aja. Jadi, ini untuk menandakan kalau kita mau bayar utang bill ini gitu. Payment journalnya bisa bank, bisa cash. Cuman kalau di sini kan bukti pengeluaran cash, berarti pakai cash. Validate. Oke, sudah. Next ke nomor 14. Nah, di nomor 14 ini adalah penerimaan kas. Jadi kita menerima 145 juta dari kita menjual satu-satunya kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan. Ya Allah, sedih. Oke, ya udah. Nah, di sini berarti kita menjual kendaraan kita. Kita masuk ke journal entries. Terus kita pilih create baru. Kali ini cash, berarti kita pilih jurnalnya cash juga. Terus reference-nya itu nah, ini nih yang harus kita cari. Kan debitnya nambah, cash-nya dong sebanyak 145 juta. Salah 145.000. Terus sekarang kita cek nih yang paling penting, aset apa yang senilai 145 juta.
Kita udah sempet nih tadi ngelihat pas awal-awal kalau kita itu punya mana tadi di download ya, financial reportnya yang salah, enggak sih yang senilai 110. Atau kita lihat di daftar akun. Harusnya ini tuh vehicle kan yang kita jual aset, berarti vehicle at cost dong, betul, atau expense gain loss sales vehicle. Nah ini nih kita menjual kendaraan kita, berarti dia expense. Iya betul, expense gain or loss. Tadi misalnya gain or loss sales vehicle. Kita coba cek daftar akun. Mana akunnya ya? Oke, sekarang kita masuk ke dalam transaksi nomor 14, yaitu akan membahas terkait dengan kita ngejual barang gitu untuk dapetin uang cash kita. Nah, untuk melakukan itu teman-teman masuk ke journal entries, kemudian teman-teman masuk ke bikin baru journal entries baru, pilih cash, terus masukin referensa, terus tanggalnya adalah 11 Desember. Nah, kemudian untuk akunnya, karena kita kan menjual, kita di sini penerima analis, berarti kita menerima cash, makanya jurnalnya juga cash. Kemudian akun yang dipakai adalah gain or loss sales vehicle. Sebenarnya salah, penamaan akunnya harusnya nggak ada expense, ternyata ini dari atasnya ke copy ke bawah. Aslinya namanya gain loss sales, jadi laba rugi dari hasil penjualan kendaraan gitu teman-teman. Nah, untuk itu karena udah nih kita langsung post aja. Dan terakhir, transaksi nomor 15, yaitu voucher kas kecil pemeliharaan dan reparasi alat-alat. Nah, untuk melakukan itu, teman-teman masuk ke journal entries, kita create journal entries baru. Voucher kas kecil berarti dia cash, terus nanti uangnya pakai petty cash. Referensinya adalah VKK 126. Kemudian untuk itemnya kita expense dong pasti kan, karena terus maintenance and repair expense. Kemudian pilih petty cash karena ini voucher kas kecil, ya kan? Oh iya, sebesarnya belum 900.000. Oke, kita pause aja. Oke, jadi di situ transaksinya udah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu laporan akuntansi. Untuk laporannya, di sini kita akan mencoba melihat 3 laporan. Yang pertama ada balance sheet, yang kedua ada profit loss sama cash flow statement. Nah, untuk melihat si balance sheet atau neraca saldo,
teman-teman bisa pilih opsi balance sheet, ya kan. Terus di sini teman-teman bisa langsung enable comparison. Nih, nggak usah. Start date-nya kan kalau misalkan kita mau semuanya nih dari awal sampai kita udah melakukan transaksi, teman-teman bisa pilih print aja. Nanti di sini tuh ada balance sheet dari awal kita nambahin akun awal sampai dengan kita bikin transaksi-transaksi, itu semuanya ada. Namanya financial report 5. Berarti ini kan balance sheet yang all entries. Nah, teman-teman bisa buka aja. Nah, kita bisa lihat. Nah, balance sheet ini tuh untuk menggambarkan keseimbangan antara aset yang kita miliki dengan liability atau tanggungan yang kita punya, dimana termasuk aset-aset dan juga profit loss report gitu. Jadi nanti di sini teman-teman bisa lihat kalau liability-nya dan asetnya tuh pasti sama gitu. Terus kita ini ada daftar aset yang kita miliki, terus liability-nya, nah profit loss. Nah, di mana expense dan revenue, nah itu masuk ke dalam profit loss, karena neraca saldo ini tuh bertujuan untuk mencatat keseimbangan antara aset dan tanggungan doang, bukan mengukur sebenarnya berapa kita rugi atau untung gitu. Bukan itu tujuannya. Nah, untuk pengen tahu detail profit loss-nya ini, teman-teman bisa bisa nge-generate reporting yang selanjutnya, yaitu reporting profit and loss. Nah, sama kita pilih semuanya juga. Salahnya harus tulis. Oke, kita coba download sebentar, terus kita kasih nama. Mana tadi? 5. Financial report 5 ini tuh profit loss all entries. Oke, kita buka aja. Ya, di sini tuh baru keterangannya, income kita berapa, expense kita berapa gitu. Tapi nggak ada. Nah, di sini kelihatan kalau income kita tuh lebih besar. Yaitu, jadi kalau di sini itu tuh profit loss ketika di sini negatif tuh berarti sebenarnya kita untung gitu karena profit gitu. Nah, sesuai di sini nih bedanya kan sekitar 400 jutaan sesuai yang di sana. Nah, ini item-itemnya gitu. Penjualan, terus pendapatan bunga, dividen, ini tuh udah termasuk sama yang kita bikin sebelumnya yang di jurnal pembukaan. Reporting yang ketiga yang akan kita cek adalah cash flow statement atau laporan arus kas gitu. Nah, untuk ngelakuin itu teman-teman sebelumnya harus install, sebenarnya salah satunya adalah modul cash flow statement in Odoo. Nah, tapi dia salah satu keperluannya adalah invoicing atau accounting. Tapi, nah di sini saya udah mau coba install. Ini Odoo-nya Odoo Community, dan modul accounting yang kita pakai adalah yang Odoo 12 accounting itu. Dan di sini kita menemukan error gitu. Yang mana ketika saya coba cek di forum discussion-nya, memang banyak keterangan ini, error ini yang menunjukkan bahwa modul cash flow modul cash flow statement ini tuh hanya bekerja di accounting asli gitu ketika kita pakai versi yang enterprise. Karena itu kita nggak bisa melihat yang cash flow statement. Oke. Paling cukup sekian untuk hari ini terkait dengan penjelasannya, dan di sini akan saya cukupkan, dan nanti akan saya kasih linknya. Kalau misalkan teman-teman misalkan pakai modul enterprise, akan saya kasih link cash flow statement-nya. Terus nanti juga akan saya kasih file CSV-nya untuk teman-teman coba di link description, dan juga Medium untuk teman-teman lihat dan belajar secara lebih detail. Oke. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Neraca saldo 30 November ini ke dalam jurnal entries ini. Oke.
Sekian guys.